warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiati Kasari. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama ada perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Yang kedua, korupsi dalam perspektif undang-undang. Dan yang ketiga, pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang keempat, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini melibatkan penggunaan ilegal atau tidak etis dari sumber daya publik seperti uang, kekuasaan, atau pengaruh untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Lalu apa itu integritas? Integritas adalah suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten, utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik, seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter seperti berikut. Yang pertama ada jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, memiliki komitmen. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, menepati ucapannya. Yang kelima, setia. Yang keenam, menghargai waktu. Yang ketujuh, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup. Penyebab faktor korupsi yang ada di Indonesia itu ada disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor penyebab internal. Faktor penyebab internal yang pertama itu ada sifat serakah atau tamak atau rakusnya manusia. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang ia miliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan dalam mencintai harta. Padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Dominannya, sifat tamak membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haram. Dalam mencari rezeki, sifat ini menjadikan korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong korupsi internal. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Lalu yang ketiga ada moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukannya. Lalu ada faktor penyebab eksternal yang disebabkan oleh dari luar. Yang pertama itu ada aspek sosial. Kehidupan seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka.
Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat. Dalam Means and Scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi, tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya yang disampaikan oleh Edward Benefit melalui teori pratikularisme. Benefit meningkatkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme ini merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat, atau kelompok lainnya. Akhirnya, terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi. Lalu yang kedua ada aspek politik. Aspek politik ini keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics ini, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih untuk anggota-anggota partai politiknya. Pejabat yang berkuasa dengan politik uang hanya ingin mendapatkan harta, menguras kewajiban yang utama, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Melalui perhitungan untung rugi, pemimpin hasil money politis ini tidak akan peduli nasib rakyat memilihnya. Yang terpenting hanya baginya adalah bagaimana ongkos politiknya bisa kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti ini, jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik juga mendorong pejabat untuk korupsi. Dukungan partai politik yang mengharuskan imbal jasa akhirnya memunculkan upeti politik, serta rutin pejabat yang terpilih membayar upeti ke partai dalam jumlah yang besar, memaksa korupsi. Lalu yang ketiga ada aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undang dan lemahnya penegakan hukum, koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jerah akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi jika banyak produk hukuman yang tidak jelas, aturannya, pasal-pasal multitafsirnya, dan ada kecenderungan hukum yang dibuat untuk mengutamakan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding dengan terhadap perilaku korupsi terlalu ringan atau tidak tepat sasaran jika membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menyelap uang negara. Yang keempat ada aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antara tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang dengan berpendidikan yang tinggi.
pemimpin daerah atau anggota DPR yang ditangkap karena korupsi. Mereka korupsi bukan karena kekurangan harta, tapi karena sifat serakah dan moral yang buruk. Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka. Dan sekuatnya, kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Yang kelima ada aspek organisasi. Aspek organisasi ini faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berbeda. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang dan kesempatan, misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Mengutip buku pendidikan anti korupsi oleh Eko Handoyo, organisasi ini mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Penjualan daerah pejabat juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi pelancaran roda organisasi. Pada akhirnya menjadi money politis dalam penyiaran korupsi korupsi dalam undang-undang serta ragam tindak pidana korupsi. Korupsi secara sempit dikaitkan dengan undang-undang, dan karena itu undang-undang mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara dalam berbagai bentuknya. Apakah korupsi ini dapat diberantas? Sekurang-kurangnya, korupsi dapat diminimalisir dengan menciptakan sistem hukum yang kuat, aparat yang bersih, serta budaya yang tinggi. Para penegak hukum harus dihuni oleh mereka yang memiliki integritas, memiliki budaya malu, serta tentu saja dalam perspektif agama memiliki iman yang kuat. Nilai-nilai anti korupsi. Itu ada 9 nilai anti korupsi, dan yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran ini berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus dan tidak berbohong atau tidak curang. Yang kedua ada kepedulian. Arti dari kata kepedulian ini adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga ada kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi yang lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan diri orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima ada tanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab
sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keenam ada kerja keras. Yang ketujuh ada sederhana. Yang kedelapan ada berani. Yang kesembilan ada adil. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun level lembaga. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi ini dalam bentuk yang paling sederhana. Transpirasi ini mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa yang akan mendatang. Yang ketiga ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun biasa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan ini terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Yang keempat ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evaluasi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu mengkontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Pemberantasan korupsi. Apakah ada strategi-strategi yang harus dilakukan? Ya, tentu saja ada strategi-strategi yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan pemberantasan korupsi. Yang pertama ada strategi represif, yaitu penindakan yang menyeret koruptor ke dalam pengadilan melalui pengaduan masyarakat sebagai sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Langkah yang dilakukan yaitu KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi agar takut melakukan korupsi. Yang kedua adalah strategi perbaikan sistem, yaitu transparansi penyelenggaraan negara dengan cara KPK menerima laporan harga kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi serta mendominasi pelayanan publik dengan tujuan adalah agar tidak melakukan korupsi. Yang ketiga ada strategi edukasi dan kampanye. Pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi yang akhirnya tidak mau melakukan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan berdasarkan durasi waktu. Yang pertama itu ada jangka pendek. Jangka pendek ini itu strategi yang diharapkan berdasarkan durasi waktu memberikan manfaat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kedua ada jangka
lembaga menengah ini secara sistematis mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi TKP melalui perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga itu ada jangka yang panjang, yaitu strategi yang dapat merubah budaya anti korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi, budaya produktif dan inovatif terhadap korupsi. Kejahatan korupsi perspektif hukum pidana. Menurut Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003, ada 4 tipe tindak pidana korupsi. Pertama, tindak pidana korupsi penyuapan pejabat nasional. Yang kedua, tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta. Yang ketiga, tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya secara tidak sah. Yang keempat, tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh. Upaya pemberantasan korupsi melalui upaya perspektif dalam pelaksanaannya melalui berbagai kendala, terutama dalam mencari bukti-bukti adanya penyimpangan. Kendala lain ialah pertama, adanya polemik mengenai kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Sebagian kalangan berpendapat dapat dipandang sebagai potensi, sehingga cukup dengan dipenuhi unsur-unsur perbuatan, sedangkan kalangan lainnya berpendapat kata dapat itu harus dibuktikan secara konkret. Ada kerugian negara secara real dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Kerugian negara dari perspektif hukum administrasi ialah kerugian kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, kerugian negara dari perspektif hukum perdata ialah berkurangnya kekayaan negara, era yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang barang, serta hak-hak lainnya dapat dinilai dengan uang, termasuk kekuasaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persuaraan terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang biasa disebut dengan BUMN. Yang ketiga ada kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana ialah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Dengan pemenuhan unsur, pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formal maupun material, atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain maupun korporasi. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada peningkatan transpirasi. Peningkatan transpirasi ini meningkatkan transpirasi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses publik yang lebih luas terhadap informasi tentang anggaran kontrak atau keputusan penting lainnya. Yang kedua ada menggunakan tata kelola pemerintah.
dan integritas. Hal ini melibatkan meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan dan penegak hukum serta penerapan mekanisme pihak yang melaporkan tindak korupsi. Keempat, ada pemberantasan gratifikasi. Melakukan pencegahan gratifikasi ini dengan menerapkan kebijakan yang melarang pejabat publik menerima hadiah atau imbalan lainnya yang melanggar aturan. Yang keempat, ada meningkatkan gaji dan insentif. Memastikan bahwa pejabat publik menerima gaji dan tunjangan yang memadai untuk mengurangi korupsi dan tindakan korupsi. Pendidikan dan kesadaran publik. Melakukan program pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya dan dampak korupsi serta pentingnya partisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan korupsi. Korupsi pada sektor layanan publik. Yang pertama ada penyuapan dalam pelayanan publik. Penyuapan dapat terjadi dalam berbagai aspek pelayanan publik seperti proses perizinan, layanan administrasi, atau penerimaan layanan kesehatan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi, penerapan prosedur yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Yang kedua ada penyimpangan dana publik. Korupsi dalam sektor pelayanan publik seringkali terkait dengan penggelapan atau penyimpangan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penguatan, pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik serta penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah penyimpangan dana publik. Penyimpangan dalam proses penggandaan. Korupsi sering terjadi dalam proses penggandaan barang dan jasa publik. Untuk mencegahnya, perlu ditetapkan prosedur penggandaan yang terbuka, transparan, adil, serta menghindari adanya kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Kualitas layanan yang buruk. Korupsi juga dapat terjadi ketika pelayanan publik yang seharusnya disediakan dengan baik tidak memenuhi standar yang diharapkan. Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas pengawas publik, serta mekanisme pengaduan yang ada. Peran mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi ini sangat penting dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya memerangi korupsi. Berikut adalah beberapa mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama ada agregator perubahan sosial. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam menekan dan menggunakan praktik korupsi. Mereka dapat menggunakan suara mereka untuk mengkritik dan mengajukan tuntutan terhadap tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Mahasiswa dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik dan tata kelola pemerintah. Mereka dapat meminta akses terhadap informasi publik, memantau penggunaan dana publik, dan mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendidikan dan kesadaran publik. Mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik mengenai bahaya korupsi. Mereka dapat mengadakan seminar, diskusi, dan kampanye pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya ada pengawasan terhadap pemilu dan proses politik. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan terhadap pemilu dan proses politik untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serta politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan. Mereka dapat menjadi pengamat independen dalam pemilihan umum dan mengawasi jalan prosesnya politik yang adil dan bebas dari korupsi.
menentukan opini publik. Mahasiswa memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk opini publik. Dengan menggunakan media sosial, tulisan, diskusi, atau aktivitas lainnya, mereka dapat meningkatkan isu korupsi, memaparkan fakta, dan memobilisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga anti korupsi dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau organisasi masyarakat sipil. Terima kasih. Itulah tadi pembahasan dari keempat materi. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya.